Halo, my people, balik lagi nih. Halo yang baru bergabung, mobilnya dong, mobilnya. Oh sih kayak artis-artis ini tau, kayak live itu. Oh gitu, iya bener. Tapi itu emang ada bandonya atau pakai filter sih? Ini pakai bando, filter. Kan ada kan filter? Ada. Ada filter ini. Snapchat dan lain-lain nih. Iya kan. Iya. Aku nih masih menggemaskan nggak untuk dinikahin? Mbak, sampai umur berapapun orang kalau udah ketemu jodohnya lagi ya mau nikah lagi tuh nggak apa-apa. Tapi ini bawaan habis lebaran nih. Habis lebaran ketemu keluarga besar biasanya gitu. Dari tahun ke tahun gitu kan, kalau udah ada yang saudara udah punya pasangan gitu, oh ini lebaran pertama sama keluarga kita, kamu kapan? Boleh udah ya kan. Pencair pertanyaan keluarga tuh. Masih ada nggak sih sampai umur ini, masih ada nggak pertanyaan itu? Untuk keluarga yang sering ketemu di momen lebaran, setiap tahun ketemu udah mulai udah enggak ya? Karena kan udah tahu cerita. Iya. Tapi kalau untuk keluarga jauh yang baru, tetap nanya. Tetap nanya itu. Atau temennya nyokap. Iya. Padahal sebenarnya keputusan untuk nikah itu adalah keputusan pribadi ya. Kadang-kadang orang memilih untuk kejar karir dulu. Bener. Iya kan? Bener. Nikah versus karir. Nah itu yang bakal kita bahas. Ini memang banyak banget kontroversi ya. Maksudnya kalau secara kesehatan umur, terutama wanita, itu memang tidak dianjurkan untuk tidak menikah di usia tua ataupun tidak memiliki anak di usia tua. Iya. Tapi yang usia umur 40-an pun banyak juga yang apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu keceprotan gitu loh. Pasti udah nggak niat punya anak di umur segitu, tapi tiba-tiba Hamdan, ATT gitu. Hamilton gitu. Iya kan, itu kebobolan. Go! Victory! Kesannya tuh kalau kebobolan itu kayak nggak sah gitu. Padahal ini suami istri. Ini udah suami istri, tapi emang hatu ya kan, hamil tua. Ada juga beberapa pertimbangan, beberapa pekerjaan yang mengharuskan karyawannya tidak menikah dulu seperti pramugari ya. Untuk kontrak awal sebelum jadi karyawan apa dan sebagainya kan emang syaratnya nggak boleh nikah dulu. Benar. Atau anggota JKT48. Ya, itu susah banget. Masa aku Mirza melamar anggota JKT. Ya kan yang si Ruben Onsu baru bisa setelah dia keluar kan baru. Ruben Onsu JKT48. Cherry Bell ya? Sarwenda maksudnya. Sarwenda JKT kan? Cherry Bell. Ya memang ada beberapa yang mengharuskan gitu. Jadi orang pilihannya antara nikah dulu atau karir dulu. Ya. Gitu. Kalau jujur ya, kalau Mirza pernah mengalami fase karir dulu nggak? Enggak. Maksudnya gini, kayak gue tuh prinsipnya apa yang ada di depan mata itu adalah kesempatan. Jadi kalau misalnya, termasuk jodoh ya, termasuk jodoh. Jadi misalnya lu ketemu orang yang udah lu tahu dia tuh kayak semua yang lu butuhin, dan lu yakin lu akan baik sama dia, hubungannya akan lama dan sebagainya, nggak punya kerjaan untuk sama dia, nggak masalah gitu. Karena apa yang di depan mata gitu, opportunity doesn't come twice, pasti kesempatan tidak datang dua kali kan. Termasuk juga kerja. Kalau misalnya kerja dulu yang datang 2 kali, terus ada kesempatan jodohnya ntar ya ambil kerjaan dulu. Maksudnya kalau gua ya. Jadi lo tipikalnya copot. Jadi lo tipikalnya tuh ini ya, menjalani, bukan memilih mana, tapi yang ada di depan mata aja udah jalanin ya. Dijalanin di depan mata dan paham kalau itu adalah opportunity ataupun kesempatan gitu. Jadi misalnya kemarin kayaknya baru ada deh. Ada lowongan pekerjaan yang dikasih sama temen gua dari Bangkok gitu kan. Dia nanya ke gua, "Lo punya nggak temen nih? Kita butuh orang Indonesia buat kerja di Bangkok. Jadi apa?" Yang penting dia paham sama berita-berita Indonesia dan dia bisa bicara pakai bahasa native-nya dia gitu. Artinya kalau dia orang Jawa, dia bisa bicara Jawa, kalau dia orang Papua, dia bisa bicara Papua dan sebagainya kan. Udah gue sebar ke teman-teman gue yang punya potensi. Karena kan kalau orang minta tolong lo untuk cari kerja, terus kita rekomenin orang yang nggak kompeten kan yang malu kita, gitu kan. Tawarin salah satu ke orang itu. Terus dia kayak tertarik tapi kayak akhirnya dia memutuskan untuk tidak. Karena ya nggak aja gitu, takut banget ntar bahasa Inggris, apalagi ntar lagi corona atau nggak ngerti apa. Ternyata nggak lama orangnya nikah.
Oh, ternyata dia memilih. Ya mungkin dia pikir musimnya corona, kalau nikah ntar gue sendiri yang berangkat, istri gue nggak keangkat, belum tahu apa dan sebagainya. Terus singkat cerita, 2 minggu setelah itu lah, 3 minggu setelah itu, jadi gue tawarin, 2 minggu kemudian dia nikah, 2 minggu kemudian sebulan setelah itu, 2 minggu kemudian dia nanya, Mas lowongannya masih ada nggak? Udah ditutup lowongannya. Itu yang dibilang kesempatan tidak datang 2 kali. Ya, Dan karena dia kehilangan pekerjaan juga di musim corona. Oh, ya tapi kan maksudnya kayak gitu emang harus pintar-pintar tuh memilih yang mana. Tapi ya, gue lebih percaya itu fate sih. Ya coba aja dulu, kalau gue ya, coba aja dulu, belum tentu dia juga diterima kan. Bener. Cuma kebayang kalau misalnya dia dicoba nih, dia keterima, dia pindah dulu ke Bangkok, ya kan, gajinya nggak tahu cukup nggak tahu nggak, istrinya bisa diajakin, ya kan, di sana jadi YouTuber aja, enak udah. Benar, dia kan tapi menikahnya itu kan sebelum ini. Sebelum apa? Sebelum menerima kerjaan, dia menolak terus baru nikah kan? Iya, karena mungkin pemikirannya adalah jauh, ya kan, jauh corona, dia belum mendapat kabar kalau ternyata dia nggak diperpanjang kontraknya pekerjaan. Tapi itu berarti pilihan dia untuk memilih cintanya dibandingkan pekerjaannya sampai akhirnya harus kehilangan pekerjaannya lagi. Ya, tapi itu dia, opor tidak datang 2 kali. Betul. Opor. Iya, kita lihat aja di menu Padang. Kadang-kadang ya, opor, hari ini opor telur, besok opor ayam. Belum tentu tuh telur balik lagi. Iya kan? Telur. Tapi ya, kalau aku ini termasuk karakter yang memilih karir dulu dibandingin menikah dulu. Gitu. Oke. Dan penyakitnya seorang wanita terutama ya, pria juga sih. Karena kalau sudah memilih karir, terus begitu nyaman di karir, kebablasan. Masalahnya gini, kalau wanita tuh lebih kompleksnya adalah ketika lu pilih karir dibandingkan pilih jodoh gitu ya. Itu kan pilihan dan lu pasti akan pegang teguh pilihan kan. Berarti kan akan serius dengan kerjaan. Lu naik nih tinggi. Ketika lu cari jodoh, cowok-cowok sepantaran lu belum tentu ada di posisi lu yang tinggi. Takut cowoknya. Padahal ya cowok nih ya nggak usah takut kali, tapi memang kan namanya jinakin singa liar gimana? Nggak tahu aja. Mbak, ini Mbak singa liar ya? Iya. Ini mau ngapain? Nyari posisi enak. Panik tuh kameranya goyang. Ya beneran loh, begitu cewek itu ada di posisi yang lebih tinggi, cowok tuh kadang-kadang nanti dia nggak nurut, nanti dia ini ngatur, penghasilannya lebih gede ntar gue diinjek-injek, itu kan pikiran lo kan, laki-laki kan. Iya. Memang kita wanita suka kayak gitu, memang. Iya sih. Emang suka kayak gitu? Emang kalau ngerasa lebih dulu ini gitu. Jujur suka, apalagi kalau penghasilan lebih gede ya, kadang-kadang suka keluar tuh. Nggak kekontrol, tiba-tiba keluar tuh kayak, ya kamu bisanya bantu apa? Duitnya aja tetap aku yang banyakan gitu. Oh, kalau lagi nggak kekontrol, kalau lagi emosi. Kekontrol. Padahal sebenarnya pintu rezeki, itu bisa dari siapapun. Betul. Kalau lagi dikasih yang cewek dulu, belum tentu nanti terus-terusan yang cewek loh. Betul, itu betul. Maksudnya ya itulah tapi kadang-kadang ya gitulah, di awal tuh orang emang bingung gitu. Tapi balik lagi kalau bicara masalah karir atau jodoh dulu, kalau buat cowok nih sejatinya sih itu idealnya memang pilih karir dulu cowok. Karena buat modal ntar nikah biaya, ya kan? Nggak usah nikah, pacaran aja nih. Lu pergi makan, nonton, makan, itu udah berapa, ya kan? Terus ya itu. Tapi kalau di sudut pandang lu, perempuan harusnya apa dulu? Sudut pandang lo ya? Iya, oportunis. Maksudnya oportunis itu dalam artian kalau ada kesempatan ambil. Jakarta keras, Indonesia keras. Bener sih, sekarang kayak pasangan juga dua-duanya kalau bisa kerja kan, kalau bisa gitu kan, karena keras. Iya. Ya sekarang gini aja nih, kita ngeliat pasangan-pasangan artis gitu katakanlah, yang cewek artis, yang cowok pengusaha gitu ya. Kenapa yang cewek tetap harus muncul? Mungkin ada tuntutan untuk ada bukan tuntutan, ada keinginan untuk tampil. Tapi yang kedua juga aktivitas dong. Kalaupun dia nggak keartisan, dia jualan, entah jualan berlian, entah jualan apa. Ngapain coba? Suaminya udah penuh, udah memenuhin. Ya, aktivitas kan sebenarnya. Karena aktivitas juga yang akan akhirnya mencairkan suasana antara pasangan. Ya kan, kalau ketemu terus berantem kan lo? Hah? Enggak. Nah ini juga nih. Wah, panjang.
Jangan sampai nih berdebatnya. Coba. Kalau gue tipe yang kalau bisa kerja berdua di rumah berdua terus, ya itu yang enak gitu. Soalnya masalah juga nih. Nah ini masalah juga nih kalau misalnya suami istri kelamaan nggak ketemu. Itu juga sih. Ya kan? Iya. Tapi ketemu terus juga. Ya kalau ketemu terus duitnya ada terus sih oke lah ya. Nih ya, kalau masalah ngomongin jodoh, karir gitu ya itu tuh semuanya pro dan kontra, entah mana dulu gitu. Itu tuh pilihan dan semua ada resikonya gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa tuh ditakernya pakai bintang nih. Ramalan bintang hari ini ada jodohnya, ada karirnya. Masuk ke Madam Boba. Baru ngomongin yang lain. Tanya tuh Madam Boba udah punya belum? Dia udah ada pasangan loh. Ada sedotan. Pasangannya banyak banget loh. Dia nggak sendirian, rame banget anak-anaknya boba. Ini Madam Boba. Madam Boba di sini. Hai, Madam Boba kembali dengan bintang-bintang yang akan Madam ramal. Yang pertama, Madam punya Aquarius. Dalam masalah pekerjaan, orang Aquarius itu kadang-kadang suka dimanfaatkan sama teman-temannya. Tapi dia senang karena dia merasa berguna. Kemudian untuk masalah keuangan, orang Aquarius, kenapa kamu dari kemarin-kemarin tidak bayar utang kamu? Dibayar dong, ntar orangnya nggak bisa diutangin lagi. Untuk masalah kesehatan, orang Aquarius sangat-sangat bermasalah dengan mata. Bikin pening matanya karena orang Aquarius suka nonton, baca sambil tiduran. Hati-hati minusnya nambah. Kemudian untuk masalah asmara, orang Aquarius sangat suka dimanja oleh pasangannya. Tapi kadang-kadang kalau sudah dimanja ketiduran, pasangannya nggak dapat jatah. Oke, lanjut kita ke bintang Pisces. Bintang Pisces, sekali lagi kamu dalam masalah karir. Kamu adalah orang yang sangat-sangat bertanggung jawab. Tapi kadang-kadang kamu kelelahan karena kerja sendiri. Tapi kalau ada yang bantu, kamu suka bingung. Karena kamu merasa nggak punya kerjaan lagi. Dalam masalah keuangan, orang Pisces adalah orang yang sangat-sangat suka membantu orang. Tapi ketika dia susah, jarang dia ngomong ke orang, muliakan. Kemudian untuk masalah kesehatan orang Pisces, kayaknya kamu butuh mani-pedi. Kuku-kuku kaki, kuku-kuku tangan panjang-panjang semua. Bahaya loh, kotor. Kan kalau sekarang harus cuci tangan sering, ya kan? Kemudian untuk masalah asmara, orang Pisces dalam masalah asmara, kamu kalau lagi marah ke pasangan suka ungkit-ungkit masalah yang lalu. Dia tidak suka. No. Yang lalu, masa lalu biarlah masa lalu. Sambil nyanyi. Kemudian untuk Aries, kita pindah lagi ke Aries dalam masalah karir. Karir orang Aries, kadang-kadang orang Aries ini, dia itu suka sekali ke sotoy. You know sotoy? Orang Aries itu suka sotoy. Nah, kalau udah sotoy, salah ngomongnya. Diomongin dari belakang sama teman-temannya. Dalam masalah keuangan, orang Aries suka sekali buang-buang uang untuk orang yang disayang. Nah, makanya dia tetap disayang. Kemudian untuk masalah kesehatan, orang Aries kesehatannya lagi suka bersin-bersin, daya tahan tubuh lagi tidak kuat, makanya minum multivitamin. Kemudian untuk masalah asmara orang Aries, wow, kamu itu lagi BM, banyak maunya. Untung pasangan kamu ngerti-ngerti aja, jadi kamu senang-senang aja. Udah deh kalau gitu, Madam akan kembali lagi, tapi setelah ini. Madam Boba di sini.
boys.